Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Haryani. Di sini kita akan kembali membahas tentang ekonomi bisnis dengan judul materi pelaku ekonomi, perilaku konsumen, dan produsen dalam kegiatan ekonomi. Sebelumnya, bagi kalian yang belum subscribe channel kami, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu di @haryani4760. Pada materi ini, kita akan lebih fokus kepada pelaku ekonomi terlebih dahulu. Yuk kita bahas materinya satu persatu. Yang pertama tentang definisi atau pengertian dari pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi adalah seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi, baik itu seseorang atau individu, kelompok, maupun lembaga, baik itu berupa konsumsi, distribusi, maupun produksi. Secara umum, pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian terdiri atas 5. Yang pertama, rumah tangga keluarga. Yang kedua, masyarakat. Yang ketiga, perusahaan. 4, pemerintah. Dan 5, masyarakat luar negeri. Kita bahas satu-satu mengenai pelaku ekonomi. Yang pertama dari rumah tangga keluarga atau RTK. Rumah tangga keluarga adalah pelaku ekonomi dengan lingkup kecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan juga anak. Terdapat juga individu bukan dari keluarga tersebut, dapat dikatakan anggota keluarga, karena terlibat kegiatan ekonomi di keluarga tersebut, seperti nenek, kakek, saudara, atau pembantu. Setiap pelaku ekonomi di sini mempunyai peran sebagai produsen, distributor, dan juga konsumen. Untuk RTK sendiri, sebagai produsen dalam kegiatan ekonomi, berarti rumah tangga dapat menghasilkan barang dan jasa dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Dalam menghasilkan produksi, rumah tangga keluarga sebagai produsen mempunyai tanah, tenaga kerja, modal, atau keahlian yang dapat dimanfaatkan. Hasilnya adalah berupa uang. Penghasilan sebagai produsen tersebut dapat diperoleh dari sewa atau rent, yaitu balas jasa yang diterima rumah tangga karena telah menyewakan tanahnya kepada pihak lain, kemudian bisa berupa upah, yaitu balas jasa yang diterima rumah tangga karena telah mengorbankan tenaganya untuk bekerja. Ada juga bunga, yaitu balas jasa yang diterima rumah tangga dari perusahaan karena telah meminjamkan sejumlah dana untuk modal usaha perusahaan dalam kegiatan produksi. Dan yang terakhir, diperoleh dari laba atau profit, yaitu balas jasa yang diterima rumah tangga dari rumah tangga produsen karena telah mengorbankan tenaga dan pikirannya dalam hal mengelola perusahaan sehingga memperoleh laba. Selanjutnya, RTK sebagai distributor, di mana perannya sebagai distributor dapat dilakukan dengan membuka warung atau toko, menjadi pedagang, dan lain-lain. Tujuannya adalah untuk mendapatkan penghasilan. Sedangkan RTK sebagai konsumen, di sini konsumsi menjadi kegiatan ekonomi utamanya. Faktor konsumsi dalam rumah tangga keluarga berupa 4 hal. Yang pertama, berdasarkan jumlah pendapatan keluarga. Yang kedua, jumlah anggota keluarga. Ketiga, status sosial ekonomi keluarga. Dan yang keempat, harga barang atau jasa yang dibutuhkan. Pelaku ekonomi yang kedua adalah masyarakat. Masyarakat sebagai produsen adalah anggota kelompok dengan penghasilan pendapatan dari menjual produksi produk barang atau jasa, seperti berdagang, membuat kerajinan, usaha hewan ternak, dan lain-lain. Ciri-ciri usaha dalam mendapatkan penghasilannya, yang pertama, umumnya tidak menggunakan alat-alat canggih. Yang kedua, tidak membutuhkan pendidikan atau keahlian khusus. Yang ketiga, dapat membuka lapangan kerja yang dapat menampung banyak anggota. Dan yang keempat, cirinya adalah usaha ekonomi dapat berlangsung di dalam ruang lingkup kecil. Selanjutnya, masyarakat sebagai distributor. Peran ini dapat terwujud jika masyarakat menjadi penyalur bahan produksi ke konsumen. Masyarakat keluarga sebagai konsumen, yaitu setiap kelompok masyarakat tentu membutuhkan barang dan jasa untuk kelangsungan usaha dan hidupnya. Hal ini menjadikan sebagai konsumen dari produsen lain. Masyarakat adalah pengguna produk-produk umum seperti jalan raya, sekolah, dan lain-lain. Pelaku ekonomi yang ketiga adalah perusahaan.
Perusahaan adalah suatu badan usaha yang tugasnya menghasilkan barang dan juga jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Perusahaan sering dikaitkan dengan rumah tangga, tetapi banyak perbedaan di dalamnya, yaitu dari segi tujuannya. Tujuan utama rumah tangga keluarga adalah memenuhi kebutuhan hidupnya, sedangkan tujuan utama perusahaan adalah memperoleh keuntungan. Peran perusahaan dalam kegiatan ekonomi: yang pertama, perusahaan sebagai produsen memiliki peran utama untuk produksi dengan menghasilkan keuntungan. Hal yang harus dilakukan perusahaan sebelum menjalankan aktivitasnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan produk, baik itu berupa barang atau jasa yang akan diproduksi. Yang kedua, menentukan proses pengelolaan produksi barang atau jasa tersebut. Yang ketiga, memastikan produk yang diproduksi sesuai dengan kebutuhan konsumen. Selanjutnya, perusahaan sebagai distributor. Perusahaan berperan sebagai distributor agar produknya sampai ke konsumen. Pada umumnya, kegiatan distribusi yang dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuka cabang perusahaan. Yang kedua, membuat kegiatan dan promosi. Yang ketiga, mengadakan kegiatan perdagangan. Yang keempat, memiliki armada angkutan atau transportasi. Sedangkan perusahaan sebagai konsumen di sini, yaitu kegiatan konsumsi perusahaan berkaitan erat dengan kegiatan produksi. Antara lain, pengadaan bahan pokok dan juga alat-alatnya, kemudian adanya pendanaan upah karyawan. Selanjutnya, perusahaan memiliki beberapa bentuk. Yang pertama ada perusahaan perseorangan, yaitu usaha yang dimiliki, dikelola, dan dipimpin oleh seseorang yang bertanggung jawab penuh terhadap semua risiko dan aktivitas perusahaan. Contohnya ada warung, kafe, restoran, dan juga kedai. Selanjutnya ada firma. Firma yaitu suatu persekutuan antara dua orang atau lebih dengan nama bersama untuk menjalankan usaha, di mana tanggung jawab masing-masing anggota firma tidak terbatas. Contohnya, ada kantor hukum atau kantor akuntan. Yang ketiga ada perseroan komanditer atau CV, yaitu suatu bentuk perjanjian kerjasama untuk berusaha bersama antara orang-orang yang bersedia memimpin, mengatur perusahaan, serta bertanggung jawab penuh dengan kekayaan pribadinya. Contohnya ada usaha percetakan dan transportasi. Yang keempat ada perseroan terbatas atau PT, yaitu suatu persekutuan untuk menjalankan perusahaan yang mempunyai modal usaha yang terbagi atas beberapa saham, di mana setiap sekutu turut mengambil bagian sebanyak satu atau lebih saham. Contohnya ada PT Telkom. Yang kelima ada koperasi, yaitu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota dengan kerjasama secara kekeluargaan, menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya. Pelaku ekonomi yang keempat adalah pemerintah. Pemerintah adalah pelaku ekonomi berdasarkan motif ekonomi sosial, yaitu motif mencari penghasilan guna kepentingan umum. Di dalam perekonomian, pemerintah bertugas untuk mengatur, mengendalikan, serta mengadakan kontrol terhadap jalannya roda perekonomian, agar negara bisa maju dan rakyat bisa hidup dengan layak dan damai. Peranan rumah tangga negara atau pemerintah dalam kegiatan ekonomi antara lain sebagai pengatur, konsumen, produsen, membuat, dan pelaksana aturan main, menjamin kompetensi, dan menyediakan barang publik. Peran pemerintah sebagai produsen di sini yaitu berperan mewujudkan kemakmuran rakyat Indonesia. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 Ayat 2. Selanjutnya, pemeran pemerintah sebagai distributor, yaitu berfungsi mensejahterakan rakyat. Pada umumnya, peran pemerintah ini
adalah penyaluran sesuatu dari yang berlebihan kepada yang kurangan, agar terwujudnya kesejahteraan secara merata. Selanjutnya, peran sebagai konsumen, yaitu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan membangun sarana dan prasarana yang dimiliki oleh negara. Dalam perannya sebagai pengatur kegiatan ekonomi, pemerintah membuat berbagai peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi, seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah, yang diantaranya mengatur pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional. Yang kedua, terkait dengan kebijakan harga, seperti menetapkan harga minimum dan harga maksimum. Yang ketiga, ada kebijakan perdagangan luar negeri, yaitu kebijakan mengatur perdagangan dengan luar negeri seperti membuat perjanjian dengan negara lain. Pemerintah juga mempunyai perusahaan negara yang dikelompokkan menjadi perusahaan negara umum atau perum, yaitu kegiatan usaha yang ditunjukkan untuk melayani kepentingan umum. Contohnya ada perum perhutani dan perum pegadaian. Kemudian ada perseroan terbatas negara atau persero, yaitu perusahaan yang seluruh atau sebagian sahamnya dimiliki oleh negara dari kekayaan negara yang dipisahkan. Contohnya seperti ada PT Asuransi Jiwasraya dan PT PLN. Pelaku ekonomi yang kelima adalah masyarakat luar negeri, yakni masyarakat yang tinggal di luar wilayah kedaulatan negara. Masyarakat ekonomi luar negeri adalah pelaku ekonomi yang mendukung suksesnya kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara. Kerjasama tersebut tidak harus berupa perdagangan, namun dapat berbentuk pertukaran tenaga kerja, penanaman modal, pinjaman, dan juga bantuan. Adapun beberapa kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat luar negeri. Yang pertama, menyediakan kebutuhan barang tertentu untuk diimpor oleh negara lain. Yang kedua, melakukan kegiatan ekspor dan impor dengan negara lain untuk saling memenuhi kebutuhan masing-masing negara. Yang ketiga, melakukan investasi dengan menyediakan kredit untuk membiayai kegiatan pembangunan yang dilakukan pemerintah dan swasta di dalam negeri. Yang keempat, adanya mitra kerjasama ekonomi. Masyarakat luar negeri ini juga mempunyai peran dalam kegiatan ekonomi dalam negeri. Yang pertama, masyarakat luar negeri sebagai produsen. Perlu kita ketahui bahwa tidak semua barang dapat diproduksi di dalam negeri. Bisa jadi karena itu keterbatasan dari sumber daya manusia atau dari sumber daya alam. Oleh karena itu, barang-barang tersebut harus diimpor dari negara lain. Yang kedua, masyarakat luar negeri sebagai konsumen. Masyarakat luar negeri adalah konsumen produk-produk yang dihasilkan di dalam negeri. Hal ini dilakukan dengan cara melaksanakan ekspor produk-produk yang telah dihasilkan di dalam negeri tersebut. Dengan begitu, keuntungan yang didapatkan rumah tangga konsumen atau perusahaan akan meningkat. Yang ketiga, ada masyarakat luar negeri sebagai ahli. Tidak semua negara mempunyai tenaga kerja ahli dalam suatu bidang tertentu. Oleh sebab itu, untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga ahli, maka negara mendatangkan dan mempekerjakan tenaga ahli dari luar negeri untuk membantu dalam kegiatan ekonomi di dalam negerinya. Yang keempat, ada masyarakat luar negeri sebagai investor. Dalam perkembangannya, sebuah pembangunan dalam suatu negara memerlukan investasi yang sangat besar. Untuk memenuhi kebutuhan investasi yang besar itu, maka negara akan mengundang investor asing. Menurut beberapa sumber lain, pelaku ekonomi terdiri dari 4 sektor, yaitu rumah tangga konsumen atau RTP, yakni kelompok yang melakukan kegiatan konsumsi barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, ada rumah tangga perusahaan atau produsen, yaitu rumah tangga yang memiliki peranan penting di masyarakat, di mana pelaku ekonomi menyediakan barang atau jasa bagi rumah tangga konsumen. Rumah tangga produsen ini dikelompokkan menjadi BUMN dan BUMS serta koperasi. Yang ketiga, ada rumah tangga pemerintah atau negara, adalah sekelompok orang yang memiliki kedudukan di pemerintahan. Yang keempat, ada rumah tangga luar negeri. Demikian penjelasan materi tentang pelaku ekonomi. Selanjutnya,
Di video berikutnya kita akan membahas tentang perilaku konsumen dan produsen dalam kegiatan ekonomi. Jangan lupa untuk share video ini, karena semakin banyak yang tahu, tentu akan semakin banyak ilmu. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.